izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kami ingin membuat tugas yaitu dari mata kuliah Penataan Ruang dan Manajemen Perkotaan yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Michael Lega, SIP MIP. Baiklah, kali ini kami mendapatkan materi yang yaitu teori sektoral. Baiklah, langsung saja kami masuk ke dalam inti dari materi ini. Seluruh kota di dunia bermula dari kota kecil, bahkan desa, sebelum akhirnya menjadi kota besar. Kota berkembang mengikuti jumlah dan aktivitas manusia. Bentuk pertumbuhan tiap kota berbeda-beda. Ada 3 konsep klasik yang digunakan untuk menjelaskan pola keruangan kota. Salah satunya adalah teori sektoral. Teori sektoral, menurut teori ini, pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur sehingga seperti potongan kue tar. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Teori ini dicetuskan oleh Hammerholt dan dimuat dalam The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities, 1939. Model pengembangan kota ini ditemukannya di Calgary, Kanada. Sebenarnya, teori sektoral merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan tata kota atau tata daerah. Menurut teori sektoral ini adalah unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Dalam teori ini, PDK atau Pusat Daerah Kegiatan atau yang biasa disebut dengan CBD, Central Business District, berada di wilayah pusat kota. Lahan terbagi berdasarkan perbedaan sektor sesuai dengan pengembangan daerah baru. Pembagian zonanya yakni Zona 1, PDK atau CBD, Zona 2, Zona Tempat Grosir dan Manufaktur, Zona 3, Zona Pemukiman Kelas Rendah, Zona 4, Zona Pemukiman Kelas Rendah, dan Zona 5, Zona Pemukiman Kelas Tinggi. Sementara di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk pun juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum buruh, kaum menengah, dan juga kaum elit. Pada umumnya, teori ini memiliki beberapa pendapat. Pendapat-pendapat dari teori sektoral antara lain: 1. Daerah-daerah yang memiliki harga tanah maupun sewa yang tinggi biasanya terletak di kawasan luar kota. 2. Daerah-daerah yang memiliki sewa tanah dan harga yang rendah adalah berupa jalur-jalur yang terbentuknya memanjang dari pusat kota ke daerah perbatasan. Konsep teori sektoral. Teori sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak sebuah daerah atau kawasan. Adapun konsep mengenai teori sektoral adalah seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini. Keterangan berdasarkan nomor pada gambar. 1. Sektor pusat kegiatan bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, pusat perbelanjaan, serta sektor-sektor publik dan perputaran ekonomi lainnya. 2. Sektor kawasan industri, ringan, dan perdagangan. Kawasan ini terdapat pabrik-pabrik kecil atau ringan dan juga toko-toko. 3. Kaum buruh atau kaum murba.
Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Pemukiman ini mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di tempat-tempat yang menjadi pusat bisnis. Keempat, sektor Madhyawisma, yaitu tempat tinggal bagi kaum menengah. Yang kelima, sektor Adiwisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai konsep dari teori sektoral yang disajikan melalui gambar. Teori sektoral merupakan teori yang mengemukakan bahwa bagi kegiatan manusia atau khususnya perekonomian yang menjadi kegiatan utama berada di pusat kota, sementara di sekelilingnya terdiri atas kegiatan produksi industri dan juga pemukiman penduduk yang dibagi atas 3 tingkat, yaitu kaum elit, kaum menengah, dan juga kaum buruh. Dalam teori sektoral, zona yang ada di kota terbagi seperti bentuk pita. Orang cenderung membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur-jalan utama. Dengan meningkatnya sistem jaringan jalan dan lalu lintas, maka aktivitas akan menjadi meningkat juga.